Enggak usah sok suci kau. Siapa yang perempuan itu yang sering kau ceritakan namaku? Ya sama yang dipakai temanmu juga. Orang WKA itu ya? Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya aku lupa, yang besar itu kan? Iya, siapa namanya yang teteknya besar? Aku nggak tahu namanya, maksa banget. Kau lupa? Lupa aku namanya. Kurang aja. Namanya kan dalam sekali. Iya, udah lama memang. Tapi kan kau dulu sering pakai sama kawan kau yang pakai kawanmu. Siapa namanya? Aku lupa ya. Siapa namanya? Pemain tamborin itu ya? Pemain tamborin. Riri. Siapa sih? Bukan. Namanya nama Cina kok. Orang dia Cina kok. Ririn. Bukan. Bukan. Siapa ya namanya? Aduh. Kau ingat-ingat lah, kau WA kan di situ. Itu pernah yang sering dipakai kawanmu juga kau. Siapa itu perempuan? Enggak, aku ingat aja. Cuma mau ngasih tahu kawanku kalau banyak persundalan di gereja. Orang nggak percaya. Kau WA aku. Siapa namanya? Pemain tamborin itu yang kau kentot itu. Udah. Nggak ada. Gak usah sok suci kau. Iya. Temanmu juga. Mereka pacaran. Itu kan mereka pacaran, bukan aku yang pacaran. Iya, tapi kan habis itu dipakai juga ganti-gantian. Ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Seterkenal itu dia ternyata barang bisa dipakai. Padahal dia pelayanan tiap hari Minggu. Aku 5 kali, aku 5 kali pelayanan. Naik turun mimbar dia bareng sama aku loh itu. Tamborin. Kenal dia loh, orang itu satu teman muda sampai puluhan tahun kok di sana. Itu jauh loh umurnya di bawahku loh. Dia aja aku udah mahasiswa itu, dia masih SMP. Ya udah, Wak. Yuk, God bless ya. Yuk, dah. Tuh, saya nggak berbohong. Saya tuh nggak berbohong, udah dibilangin. Saya paling pantang banget saya ngomong membahas sesuatu, apalagi ketika membahas pribadi seorang kalau itu bukan fakta. Tapi ini harus saya kasih tahu. Inilah dunia oten. Karena memang di dunia kekristenan ini banyak orang Kristen yang yang punya pandangan sekali selamat akan selamat. Jadi sekalipun kau mau ngentot kau sama suami orang, mau ngentot kau sama istri orang, mau ngentot ria kau tetap akan masuk surga. Ada paham-paham kayak gitu memang di kekristenan ini, dan saya menolak paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PS Sarah kembali hadir dengan ulasan yang bikin heboh. Kali ini dia mengupas berbagai fenomena yang terjadi di dalam kalangan gereja. Nah, apakah itu? Ternyata dibongkar oleh PS Sarah, banyak persundalan terjadi di gereja. Ada pemahaman yang mana karena mereka merasa sudah diselamatkan, maka berbuat apa saja dengan melanggar norma sekalipun, maka tidak dipedulikannya karena sudah mendapatkan jaminan masuk surga tersebut. Ternyata ada pemahaman seperti itu di dalam kekristenan, sebagaimana yang dibongkar oleh PS Sarah kali ini. Nah teman-teman, siapkan kopinya, mari kita seruput dan juga cemilannya ya. Bagaimana kita akan menyimak sebuah hiburan yang sangat menarik, sangat menegangkan, dan juga sangat mencengangkan dari PS Sarah berikut ini. Langsung saja mari kita simak videonya. Jelek kali, kayak gini lah. Jadi udah kayak gini rambutnya pakai minyak makan tiap hari. Jadi lepek banget, kayak gini lah modelnya. Memang orang kampung kayak gitu. Kayak si Agatha inilah modelnya. Persis. Jelek kali. Nah, kita dengar dulu apa perkataannya. Kita satu-satu dulu singkapkan ya. Mereka lagi-lagi tentang uang dan juga selangkangan. Sudah saya bilang, itu nggak ada motivasi mereka yang namanya katanya memuliakan Tuhan. Tak ada. Entah Tuhan yang mana yang dimuliakan. Jangan mau tertipu-tipu, udah saya bilang. Tapi ya urusan kalian juga kalau mau tertipu. Tapi inilah karakter oten kebanyakan ya. Sudah ada kebenaran di depannya, tetap saja mereka bangsat gitu kan. Tidak mau bertobat. Itu kebanyakan oten begitu kelakuannya. Oten. Ya. Tapi kalau Kristen yang benar-benar dia
Biasanya jumlah jemaatnya itu sangat sedikit dan pendetanya sekalipun dia keras tetap bergereja. Seperti jemaat-jemaat tempat saya. Itu tetap bergereja. Tapi kalau mereka itu cuma mengenak-enakan ngomongnya, kok pendeta itu kasar banget, pergi. Bahkan mereka membuat gereja sendiri di TikTok. Kalian lihatlah sendiri. Mereka live di TikTok dari hari ke hari, dari pagi sampai pagi. Tidak pernah ke gereja. Hari Minggu mereka sok-sok buka praise and worship. Udah nggak butuh gereja. Orang Kristen macam apa itu? Bahkan orang-orang ini paling rajin berkata kepada pendetanya juga, ku balikkan kau dari mimbarmu. Karena dia nggak suka ditegur. Iya, gereja itu cuma jadi ladang bisnis. Ladang bisnis. Kalau ada yang pernah berkata selain saya selalu bilang di gereja itu paling banyak setannya. Apalagi paling banyak jadi iblisnya itu di balik mimbar. Kalau nggak hati-hati kita yang namanya pendeta ini berkhotbah dan menjaga hidup kita, udahlah, selesailah. Dan itu tempat paling, dan pelayanan gereja, tentang kegiatan aktif di pelayanan gereja, tugas di gereja, mau apapun kau bagianmu, itu ladang paling empuk buat setan untuk orang melakukan dosa. Paling banyak di situ dosa cabul, zina, seks, yang hamil di luar nikah itu banyak di gereja. Dari yang pemain musik sama pemain tamborin, ya kan, pendeta sama jemaat, banyak banget itu. Singer sama pemain musik banyak. WL sama pemain musik, WL sama singer, terus pemain tamborin. Bahkan pernah tempat saya pelayanan itu ada di situ jemaat yang melayani tamborin. Ternyata itu sering dipakai sama teman saya laki-laki. Menjijikkan, entah dia udah nikah atau belum. Apa perlu ku telepon ya orang temanku itu ya. Teman-teman, sangat ngeri sekali kawan ya. Semua dibongkar habis-habisan oleh PS Sarah. Oke, disclaimer dulu. Ini video saya ambil dari channel PS Sarah. Notabene adalah orang Kristen sendiri, tetapi sungguh sangat mantap dan sungguh sangat ngeri ketika PS Sarah ini membongkar kebobrokan saudara seimannya, membongkar kebobrokan Kristen sendiri, termasuk terjadinya pencabulan di dalam gereja. Banyak kejadian begitu. Saya jijik loh. Tapi ketika saya kasih tahu sama kalian, ketika saya mau diperkosa sama si Josoto, orang pikir nggak benar itu. Dan herannya ya, orang-orang kok berpikir ya, setelah orang menikah, dia maka akan hidupnya bersih. Justru ladang kentot paling bebas itu ya saat orang punya suami, punya istri loh. Sebenarnya banyak perskandalan loh di gereja itu. Saya sampai malu loh sama office boy saya, OB yang di gereja, karena dia menjumpai juga hal-hal yang begitu gitu loh. Saya pikir dia nggak tahu. Coba saya telepon. Saya mau nanya dulu. Masih ingat nggak dia, perempuan yang dia tiduri? Dari teman saya ke temannya lagi. Halo, Wak. Gimana? Aku mau nanya, siapa pemain tamborin yang aku biasa pelayanan itu, yang kau pakai tidur sama yang dipakai temanmu? Tamu mana ada aku pakai? Ada kau kentot waktu itu. Cepat, siapa namanya? Nggak ada aku pakai. Bikin gosip kau. Enggak usah sok suci kau. Siapa yang perempuan itu yang sering kau ceritakan sama aku? Ya sama yang dipakai temanmu juga. Orang DKA itu ya? Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya aku lupa, yang besar itu kan? Iya, siapa namanya yang teteknya besar? Aku nggak tahu namanya, maksa banget. Kau lupa? Lupa aku namanya. Kurang aja. Namanya kan dalam sekali. Iya, udah lama memang. Tapi kan kau dulu sering pakai sama kawan kau yang pakai kawanmu. Siapa namanya? Aku lupa ya. Siapa namanya? Pemain tamborin itu ya? Pemain tamborin. Riri. Siapa sih? Bukan. Namanya nama Cina kok. Orang dia Cina kok. Riri. Bukan kan? Bukan. Siapa ya namanya? Aduh. Kau ingat-ingat lah, kau WA kan di situ. Itu pernah. Yang sering dipakai kawanmu juga kau. Siapa itu perempuan? Enggak, aku ingat aja. Cuma mau ngasih tahu kawanku kalau banyak persundalan di gereja. Orang nggak percaya. Kau WA aku, siapa namanya? Pemain tamborin itu yang kau kentot itu. Udah. Nggak ada. Gak usah sok suci kau. Iya.
Iya kan? Temanmu Pacaran juga. mereka Hmm. pacaran itu kan mereka pacaran, bukan aku yang pacaran. Iya, tapi kan habis itu dipakai juga ganti-gantian. Ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Seterkenal itu dia ternyata barang bisa dipakai. Padahal dia pelayanan tiap hari Minggu. Aku 5 kali, iya, aku 5 kali pelayanan Nanti naik turun mimbar dia bareng sama aku loh itu. harus Tamborin. kenal dia loh, orang itu satu temanmu udah sampai puluhan tahun kok di sana. Itu jauh loh umurnya di bawah aku loh. Dia aja aku udah mahasiswa itu, dia masih SMP. Ya udah, Wak. Yuk, God bless ya. Yuk, dah. Iya. Tuh, saya nggak berbohong. Saya tuh nggak berbohong, udah dibilangin. Saya paling pantang banget saya ngomong membahas sesuatu, apalagi ketika membahas pribadi seorang kalau itu bukan fakta. Tapi ini harus saya kasih tahu. Inilah dunia oten. Karena memang di dunia kekristenan ini banyak orang Kristen yang yang punya pandangan sekali selamat akan selamat. Jadi sekalipun kau mau ngentot kau sama suami orang, mau ngentot kau sama istri orang, mau ngentot ria kau tetap akan masuk surga. Ada paham-paham kayak gitu memang di kekristenan ini, dan saya menolak paham itu. Dan yang menolak itu cuma sedikit. Sekalipun kata mereka, ini gereja kami menolak konsep iman itu, kami nggak sama dengan mereka, gitu kan? Karena ada evangelikal, ada liberal, terus ada fundamental. Nah, ini pemahamannya berbeda-beda tentang keselamatan, gitu loh. Jadi kalau evangelikal, Injil atau Injili ya sama liberal itu sekali selamat tetap selamat. Yang hyper grace gitu loh, kasih karunia Tuhan yang berlebihan. Jadi kau mau ngentotin suami orang, mau ngentot sama janda, sekalipun kau punya suami, sekalipun kau punya istri, sama duda gitu misalnya, ya itu bebas gitu loh. Kalau saya bilang sih itu udah ajaran setan, sekalipun dia mengaku Kristen, ajarannya ajaran setan, ya kan? Karena jadi bertentangan dengan ayat yang lain, sedangkan Yesus berkata kerjakan keselamatan. Sekalipun Yesus sudah mati bagimu, ya kalau kau nggak mengerjakan keselamatan dengan segala perintah-perintahnya, menjaga kekudusan, karena dikatakan kan hanya orang yang suci hatinya, ya, yang akan bisa melihat Tuhan. Dan di sorga itu Tuhan akan nyata. Dan masa kau bajingan, kau najis, kau bisa masuk sana? Nggak mungkin, bertentangan. Shalom Golojo TV. Ya kan? Tapi inilah dunia kekristenan, makanya saya jujur ya teman-teman. Saya itu kalau misalnya pelayanan, kecuali yang misalnya di penggemalan saya sendiri ya, kami memang ada acara fellowship, ngobrol gitu. Tapi kalau sudah acara diundang saya pelayanan di mana, khotbah di mana, atau kita lagi pelayanan sama-sama tim gitu, saya nggak pernah mau bergaul, kumpul lama-lama sama-sama tim gitu. Udah lebih kepada duduk sama jemaat yang udah tua gitu, ibu-ibu yang udah tua, nenek-nenek, terus shalom ibu, sama siapa? Oh sendirian. Terus kadang ada yang sama suami saya, oh semangat ya bu, pak udah tua. Saya lebih suka yang sama jemaat kayak gitu loh, karena saya udah tahu dunianya. Udah saya bilang sampai mati saya nggak akan pernah mau menikah sama pendeta. Dari dulu nggak pernah ada cita-cita pengen menikah dengan pendeta, karena udah tahu dunia pendetaan itu, dunia pelayanan bajingan banyak. Aduh. Dan orang-orang Kristen ini, bukalah mata kalian ya. Kalian kan selama ini tertipu, sekarang sudah kebuka gini loh. Bertobatlah. Orang-orang kayak gini nggak perlu didengar. Kalau kalian peduli dengan keselamatan, orang kayak gini nggak perlu didengar. Dan Tuhan Yesus tidak kehilangan cara, tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan umatnya sendiri, dan gak butuh bantuanmu. Orang ini tidak membantu menyelamatkan orang jiwa, bukan. Orang ini justru memikirkan dirinya sendiri, cuma uang dan selangkangan, gak lebih dari itu. Ya teman-teman, efek dari kisah seperti ini ya, seperti apa yang dikisahkan oleh PS Sarah, sungguh sangat luar biasa. Banyak jemaat gereja yang mendengar pengungkapan ini pasti akan terkejut dan berpikir ulang. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi, dan justru yang membongkar adalah orang Kristen sendiri. Inilah momen di mana banyak orang mulai membuka mata, menelaah ajaran, dan mencari kebenaran yang sejati. Nah teman-teman, masih tetap siapkan kopi Anda, karena pembahasan kali ini benar-benar akan mengguncang pikiran. Mari kita seruput kopinya dulu.
Masalah iPhone. Memang aku nggak mau live, aku bukan konten kreator, aku bukan YouTuber. Bagiku main TikTok tuh juga biasa-biasa aja. Kalau lagi nganggur main, kalau lagi nganggur ya aku main. Tapi pertanyaannya kata dia bilang TikTok itu cuma asal-asalan aja, ya kan? Senang-senang aja. Kapan kalau lagi aku nganggur aku main, kalau nggak nganggur ya aku nggak main. Masalahnya kau lebih sering ada di TikTok, artinya kau nganggur dong. Shalom. Artinya nganggur. Orang-orang makanya saya bilang ya, aduh capek juga saya bilangnya. Mereka itu pengemis akhir zaman. Yang cuma apa yang dijual dalam pengemis, kayak misalnya kalian pernah lihat orang pengemis di jalan? Ada yang cuma cik ya kan. Kadang ada juga yang pakai gitar yang fales, ya kan? Terus jadi yang dia jual dalam pengemisnya itu suara. Ada yang dia jual kericik-kericikan, ada yang juga menjual dengan cerita kesedihan, dia gendong anak, cuman bu belum makan bu, anak saya belum makan bu, ya kan? Ada juga yang memang dia nyanyi bagus, perkusi, dia memang totalitas. Ada alat musik, ada speaker. Ada cuman pakai tepuk-tepuk tangan. Ada yang cuma pakai apa lagi tuh? Yang diputih-putihin, di silverin, manusia silver itu, silverman. Nah, yang orang-orang pengemis akhir zaman di dunia apologet ini, banyak mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menjual nama Yesus. Saya sedih loh sebenarnya. Hina banget loh Yesus ditaruh mereka ini. Kalau kalian sadar. Tapi nggak heran sih, para donatur ini banyak yang sampah. Bajingan kalian para donatur. Saya bilang, kalau kalian mendukung donatur yang mendukung si Agatha, Metatron, Sopiatul, Lina Wijaya, bajingan kalian, saya bilang. Kalian, karena kalian mendukung kerajaan iblis berdiri. Kalian yang membangun kerajaan iblis, bukan kerajaan sorga. Kerajaan sorga apa yang dibangun ini? Kalian menghina sorganya Muslim. Sedangkan sorgamu yang kau bangun di sini lebih parah daripada yang kau hina agama Muslim. Kau menghina sorganya Muslim. Kau bilang di sana seks party dan bla bla bla. Semua narasi kau keluarkan. Kau sendiri menciptakan sorgamu, kau seks bebas, gentot bebas, ajaran apa itu? Sedangkan Yesus berkata, yang kau ingini dalam hatimu saja itu sudah berzina. Nah ini kau enggak, kau kentot sana sini dan kau merasa kau masuk sorga. Bajingan enggak kau? Dan donatur, kau mendukung orang-orang ini. Tapi enggak heran sih teman-teman. Saya punya jemaat tuh, saya panggil Om. Karena dia udah tua, umurnya sudah, sekarang mungkin udah hampir 90 ya. Dan berkali-kali saya udah bilang sama kalian itu, setiap saya menyampaikan hal ini. Jadi setiap ada jemaat yang baru datang, kan kita selalu siapa yang baru datang tolong angkat tangan, ya selamat datang, nah ngobrol gitu. Nah pada waktu acara fellowship, dia itu selalu memepetkan diri dengan orang ini, nanya selalu kan, dia memang orangnya aktif. Gereja mana, dari mana, apa semua ini. Terus habis itu, oh iya kenalin nih, saya kan datang, shalom, selamat datang di gereja kami, oh ya. Terus dia bilang, oh ini pastor kita yang ini tadi, yang pelayanan, oh iya namanya pastor Sarah, tahu nggak, lihat nggak ada di YouTube, dia langsung gitu kan, nggak usah dibahas Om, nggak apa-apa, ini dulu itu, kalau udah berapologet, bahas Islamologinya luar biasa, bla bla. Terus saya bilang, Om itu udah dulu, kan sudah tidak, ya kan saya bilang. Dan itu sebenarnya nggak seperti itu, penginjilan nggak seperti itu, saya bilang. Oh nggak apa-apa, tapi ini saya ada Sopiatul, ada ini, dia bilang. Saya bilang stop Om, dia jiwa baru, dia nggak ngerti yang gituan. Dan lagi Om kan tahu Sopiatul dan ante-antenya itu saya sebutkan, Om tahu apa? Lonte gereja kan saya bilang. Teman-teman, kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh PS Sarah ya, membongkar banyak pencabulan di dalam gereja, termasuk dalam tanda kutip ada lento-lento gereja tadi ya. Kita akan tampilkan sebuah ayat di dalam Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, kira-kira apa yang menjadi bagian dari kisah yang diceritakan oleh PS Sarah tadi, ada nggak kaitannya dengan ayat ini? Karena di antara mereka ada yang mempunyai faham, karena sudah dijamin masuk surga, karena dosa sudah ditebus, maka mereka bebas berapa saja, termasuk
Itu tadi yang diceritakan oleh PS Sarah. Ajarannya pun bukan ajaran Kristen. Sejak kapan Yesus punya Tuhan? Sejak kapan Yesus punya Allah? Inilah ajaran mereka ini. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan kan, Om, nggak usah lagi dibahas. Oh iya ya, mereka bilang itu, sesat dong itu. Ya makanya saya bilang mereka sesat. Kenapa harus masih didengar? Terus dia bilang gini, oh tenang aja sister, tenang aja pastor. Selama mereka menyerang Islam, nggak masalah dia sesat atau enggak. Kan gila enggak? Saya bilang, jangan gitu Om. Saya bilang, sia-sia dong pengajaran. Saya bilang, udah malas karena dia orang tua, saya malas berdebat, ya kan? Apalagi dia ketika dia jemaat lama. Dari awal perintisan saya dia ada. Nah, jadi seperti ini banyak di dunia-dunia Kristenan. Saya itu nggak ngerti gitu loh. Yang para donatur tolonglah. Selain mereka ini yang pantas kau bantu. Anggaplah saya mengemis samamu. Mengemis untuk kau mendonasi orang-orang yang di pedalaman. Tanpa mengenal dia agama apa. Misalnya nih, ada di daerah Palembang. Yang pedalaman banget suku anak dalam. Sekolahnya nggak ada, kau bangunkan di sana sekolah. Kau bangunkan di sana rumah sakit. Kalau kau kelebihan uang, bukan para lonte-lonte gereja ini. Bukan untuk si Agatha, Metatron, Lina Wijaya, si Sofiatul, bukan. Atau kau misalnya ke Kalimantan sana. Ada yang daerah pedalaman, bahkan mungkin sekolah sudah hancur karena longsor, banjir. Kau buatkan jalan. Kalau kau kekurangan uang, sekalipun itu tidak terlihat oleh manusia, Tuhan melihat. Kau paham gak? Anggap aja aku mengemis di depanmu sekarang untuk orang itu, daripada kau memberikan uangmu para lonte gereja ini. Sadar gak kau kalau mereka sebenarnya penghujat Tuhan Yesus yang sebenarnya? Mereka ini penghujat Tuhan Yesus loh. Si Agatha ini lagi. Ya Tuhan, aku ingin memberkatimu. Siapa kau ingin memberkati Tuhan? Ada, saya posting pernah itu. Orang bilang itu editan. Orang si Agatha dia memvideokan dirinya sendiri waktu acara doa. Yang laganya seorang muslim itu yang ngaku-ngaku ortodok. Demikian teman-teman, sungguh seru dan menegangkan pembahasan kali ini. Kita akan terus menantikan episode-episode berikutnya yang pastinya akan semakin menarik, semakin mengejutkan, semakin menegangkan, dan akan membuka mata banyak orang. Semua yang disampaikan oleh PS Sarah menjadi cermin dan bahan refleksi bagi siapapun agar semakin bijak melihat realita di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga tayangan ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran berharga. Jangan lupa siapkan kopi untuk episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.